Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu telepati rasa yang dia kirimkan kepadamu pada saat ini. Telepati rasa yang dia kirimkan kepadamu pada saat ini, ya. Ada telepati rasa apa sih yang dikirimkan kepada kamu pada saat ini? Oke, kita lihat dulu teman-teman. Kamu berdealing dengan siapa? Oke, teman-teman, kamu berdealing dengan seseorang yang jelas banget punya intuisi dan punya koneksi rasa ke kamu, ya. Orang ini tuh sebenarnya sangat-sangat bisa merasakan intuisi dan perasaan ke kamu secara koneksi, ya. Orang ini juga sering sekali mungkin menghayalkan kamu, mengimajinasikan kamu, ya. Orangnya itu memang tipe-tipe yang imajiner gitu, ya. Dan orang ini juga adalah orang dengan energi bisa saja divine feminim, ya. Orangnya bisa saja energinya lembut kayak gitu. Terus orang ini bisa saja dia lebih aktif di malam hari, itu juga bisa. Atau kamu banyak komunikasi sama dia di malam hari, ya. Orang ini juga adalah seseorang yang merasa gitu, ya. Kalau Sora di sini ada satu perasaan, dia merasa intuisi ini adalah sebagai satu kunci utama yang mungkin banget mengoneksikan kalian atau mungkin banget menghubungkan kalian, ya. Dan di sini sangat mungkin banget, ya. Orang ini berharap gitu, ya, bisa adanya satu jawaban dengan intuisinya dia soal bagaimana hubungan kalian sebenarnya, ya, kalau Sora di sini. Lalu orang ini juga adalah seseorang yang begitu banyak perubahan, begitu banyak pergerakannya. Jadi bisa saja orang ini memang hidupnya nggak stabil gitu, ya. Jadi orang ini bisa saja on off dalam hidup kamu, banyak transisi juga, keluar masuk, datang dan pergi kayak gitu, ya. Di satu sisi lain orang ini tuh sifatnya sebenarnya fleksibel, dia akan cenderung menyesuaikan diri, ya. Dan orang ini juga bisa saja mungkin sedang dalam tahap berusaha untuk mentransformasi banyak hal dalam hidupnya, ya. Nah, hal ini dipengaruhi oleh situasi keuangan dia yang juga sangat mungkin saat ini adalah situasinya naik turun, teman-teman, ya. Jadi kadang-kadang bisa ada perbaikan, kadang bisa ada penurunan. Nah, jadinya intuisi dan perasaan batin dia pun jadi sering mungkin galau, khawatir dan sebagainya. Itu karena situasi keuangan yang sangat mungkin memang tidak begitu stabil, teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, ya. Jadi mungkin banget banyak perkembangan gitu, ya, banyak perubahan. Dan di sini ada energi di mana situasi keuangan orang ini itu sangat-sangat membuat pergerakan dia itu berpengaruh, ya. Kenapa? Karena di sini mungkin saja ada situasi yang dia masih terlilit hutang, masih terlilit tanggungan, masih ada situasi yang seperti dia tidak dengan mudah atau tidak dengan gampang bisa bergerak, ya, teman-teman, dalam situasi seperti ini. Oke? Sehingga dia itu merasa nggak tenang, ya, kalau Sora lihat. Dan di sini bisa saja dia itu memang tidak ngomong sejujurnya sama kamu. Kalau segala situasi dia itu tidak bisa berjalan dengan lancar, itu karena adanya situasi seperti ini, ya. Bagaimana situasi hubungan kamu sama dia pada saat ini? Ada situasi hubungan apa pada saat ini? Ada bear, teman-teman. Di sini ada situasi hubungan yang sebenarnya seperti ingin saling melindungi, seperti ingin saling menjaga, sebenarnya masih ada situasi ingin mempertahankan, ya. Ada sisi kayak saling mengayomi gitu, ya. Jadi di sini mungkin saja ada jarak umur antara kamu sama dia, antara memang dia yang lebih tua dari kamu secara umur ataupun secara sikap, atau sebaliknya kamu yang lebih tua, ya. Jadi di sini memang ada role bukan cuma sebagai pasangan, tapi di sini juga mungkin sebagai seorang kakak dengan adik, seorang ayah atau ibu dengan anaknya gitu. Jadi merasa seperti terlindungi, teman-teman, ya. Dan di sini ada sisi yang kayak relationship ini tuh kayak bisa nanti satu waktu kayak aduh kekanak-kanakan banget polanya. Tapi in another time ada periode waktu yang kayak waduh ini kayak sangat-sangat cinta yang sangat mature. Jadi gimana ya, kontras gitu loh, ya, hubungannya itu. Kadang-kadang bisa kekanak-kanakan banget, kadang-kadang bisa dewasa banget, ya. Dan di sini
kayak ada suatu keinginan untuk mungkin saja adanya pertemuan kayak gitu loh, ketemu lagi. Karena mungkin di sini ya ada mungkin pertemuan yang belum bisa terjadi teman-teman di sini. Ini sangat mungkin sekali. Ada pertemuan yang diinginkan dari awal atau mau ketemu itu susah gitu ya. Sebentar, Sora belum siap. Nah, kita lihat dulu ada masalah atau kendala apa dalam relationship ini selain adanya tentang isu finansial tadi ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini memang jelas ada situasi yang masih gambling, teman-teman. Ya, situasi yang masih belum pasti gitu loh ya, gambling gitu. Kayak melihat potensi hubungan ini tuh nggak stabil gitu loh ya, bisa jalan atau bisa udahan kayak gitu loh. Tapi di sini masih ada satu situasi berharap sebenarnya bisa terjadinya kebersamaan, pertemuan dan sebagainya ya, kesempatan ya teman-teman. Oke, dan dan di sini kendalanya adalah opportunity untuk ke depan itu dengan situasi keuangan yang tadi dan keadaan yang sekarang. Seperti mau jalan ke depan itu masih tidak yakin, teman-teman. 50-50, namanya nggak yakin itu kan bisa iya berarti atau bisa enggak ya. Dan di sini begitu banyak perubahan, begitu banyak change ya, begitu banyak perubahan, pergerakan, teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, yang mana kedepannya itu menjadi sesuatu yang belum pasti, itu sangat mungkin ya. Dan kamu berdealing dengan situasi yang mungkin saja orang ini seperti banyak yang mungkin ego kayak gitu loh ya. Ada sikapnya dia tuh yang banyak dia sembunyikan, yang dia itu nggak terbuka, dia itu selalu kayak ngerasa selalu waspada gitu ya teman-teman. Kalau surat di sini banyak yang situasinya ngerasa nggak bagus, jadi ngerasa selalu banyak waspada, nggak tenang gitu loh ya kalau Sora lihat ya. Dan di sini juga mungkin banget ada kendala dari kalian yang LDR gitu ya, sehingga semakin sulit nih situasi yang seperti kayak sekarang, udah LDR, terus habis itu dianya juga mungkin nggak terbuka dengan situasi yang tadi, itu semuanya menjadi sesuatu kesatuan yang banyak ya. Tapi pada saat ini ya, ada satu telepati perasaan yang sangat kuat yang mungkin dia kirimkan kepada kamu atau justru kamu kirimkan kepada dia atau kalian saling merasakan ya. Jadi di sini kita akan coba lihat ya, ada telepati rasa apa yang kuat yang dirasakan oleh kalian berdua ya. Sora akan ambil 5 kartu telepati rasa yang dia sangat kuat untuk sampaikan kepada kamu. Kita tutup dulu 5 kartu. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, teman-teman, di sini ada telepati rasa yang semakin terasa kuat, teman-teman. Jadi di sini bisa saja sebelumnya orang ini menutupi hatinya, orang ini menutupi perasaannya, tapi semakin ke sini dia bisa merasakan hatinya itu terkoneksi, hatinya itu terhubung, teman-teman, ke kamu gitu ya, terkoneksi ke kamu ya. Dan di sini dia berharap juga mungkin hati kamu bisa terbuka untuk dia ya. Entah itu mungkin bisa mengerti dia, entah itu mungkin bisa memahami dia, entah itu juga mungkin untuk menerima keberadaannya dia. Tak tahu di sini ada juga yang hati dia tuh justru semakin kebuka ke sini, bahwa dia menyadari dia punya perasaan sama kamu, dia punya koneksi sama kamu. Jadi adanya terbukanya hati, dianya hatinya sendiri terbuka dan dia berharap hati kamu juga bisa terbuka, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada telepati rasa yang sebenarnya kalau Sora lihat dia itu ada mungkin saja third party situation ya. Ingat ini situasi bisa vice versa ya. Tapi kalau Sora lihat di sini ya, kalau Sora lihat ada di sini yang situasinya adalah memang tidak semua ya, tapi banyak dari kalian yang situasinya itu third party situations. Yang ini semakin membuat hubungan itu menjadi sulit, teman-teman. Gitu loh. Kenapa? Gitu ya. Karena di sini adalah third party. Artinya masih banyak juga faktor lain ya yang harus diperhatikan gitu ya. Ada third party situations ya. Jadi dia itu seperti mungkin harus menahan dan menekan rasa dia sama kamu kayak gitu loh ya, selain jaraknya jauh. Di sini juga mungkin saja adalah ada hubungan yang tidak ada hubungan affair di sana, teman-teman ya. Jadi hanya bisa terkoneksi sama kamu secara perasaan ya. Dan di sini dia merasakan sama kamu itu ada telepati rasa, kalian itu terkoneksi, kalian itu terhubung, kalian itu seperti jiwa muda yang
saling bergairah gitu ya. Kalau Sora lihat di sini ada gairah dari jiwa muda yang masih sangat-sangat terhubung dan terkoneksi, teman-teman. Ya. Oke, jiwa muda yang saling terhubung, saling terkoneksi, kayak gitu loh ya kalau yang Sora lihat. Dan di sini ada friendly support. Artinya apa? Sangat mungkin sekali ya, ada gairah jiwa yang kamu juga rasakan ke dia, terlepas dari situasi yang seperti sekarang. Dia juga bisa sangat-sangat merasakan dia butuh untuk disupport sama kamu. Karena orang ini bisa saja kamu tuh memang awalnya mungkin adalah hanya sebagai temannya dia. Lalu kamu tuh makin lama kesini tuh jadi lebih deket. Tapi artinya orang ini mengharapkan ada support dari kamu. Karena sangat mungkin orang ini butuh memang dukungan dari kamu sebagai seorang teman, ya. Nah, di sini ada telepati rasa yang terasa. Mungkin banget di sini kalian itu ada yang situasinya memang kalian itu pernah kerja bareng, ketemu saat kerja dan sebagainya, ya. Sehingga dia itu teringat segala intimasi kalian dan romansa kalian ketika mungkin kalian kerja bareng atau terkoneksi justru dari teman kerja, gitu loh ya. Nah, kita lihat lebih lanjut lagi. Ada telepati rasa apa yang dia sampaikan kepada kamu, teman-teman? Oke. Dia bisa merasakan bagaimanapun juga hatinya dan perasaannya dia, meskipun dia sangat butuh kamu, ada hati dia yang terbuka, gitu ya, ada jiwa-jiwa gairah muda yang ada di sana. Tapi di sini juga dia menyadari kamu itu layak untuk mendapatkan seseorang atau keadaan yang lebih baik daripada apa yang bisa aku berikan pada saat ini, ya. Karena di sini kalau Sora lihat, yang tadi Sora udah bilang, orang ini berada dalam situasi yang kamu sama dia pun sangat gambling untuk kedepannya bisa lanjut atau tidak. Karena kan ini sesuatu yang terparti, sesuatu yang mungkin banget banyak ditutupin, sesuatu yang dia harus sneaky, diem-diem, apalagi keadaan finansial dia belum baik, gitu ya teman-teman. Oke. Dan dia tahu gitu loh, aku tuh sebenarnya pingin sama kamu secara jiwa, tapi aku takut gitu loh ya. Kenapa? Karena kan juga mungkin di sini ada tanggung jawab yang harus dia emban, mungkin ada keluarga yang dia harus responsibel ke keluarganya, teman-teman. Atau mungkin dia memang merasa aku tuh belum bisa tegas atau belum bisa yakin sama keputusan yang aku ambil gitu loh ya, buat kedepannya seperti apa. Aku cuma bisa berharap kamu tuh bisa mencintai aku dan terima aku apa adanya dengan segala kondisi dan keadaan aku yang seperti ini. Oke. Aku masih sangat bingung pada saat ini. Jadi ini kamu bisa merasakan ya, dia sekarang mungkin bingung ya, bingung harus ambil keputusan apa, bingung harus gimana menjalani hubungan yang third party situation seperti ini dengan di tengah keadaan keuangan dia juga yang sulit gitu loh ya. Bahkan dia bingung sama dirinya, aku tuh sebenarnya maunya apa gitu ya, apakah aku mau kamu, apakah aku mau pasangan sahnya gitu ya. Kita coba lihat lagi. Dan di sini ada energi dari aku sebenarnya sangat cinta kamu dengan hati dan jiwa aku. Jadi apapun sebenarnya dengan situasi dan keadaannya, orang ini punya perasaan sama kamu, teman-teman ya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan perasaan aku tentang kamu itu seperti sekarang itu cuman kamu deh. Aku bisa ngerasain seperti ini cuman sama kamu gitu ya. Ada perasaan yang bisa dia rasain sekarang seperti ini tuh cuman sama kamu. Aku masih takut kalau untuk berkomitmen sama kamu. Ya, bahkan dia tuh sebenarnya sekarang pinginnya tuh bebas ya. Tapi sekarang gini, kayak ada tanggung jawab dia sama pasangan sahnya, ada tanggung jawab dia sama kamu, semakin banyak hal yang mengikat dia kan ya teman-teman. Sedangkan kalau Sora lihat di sini, orang ini dalam kondisi dia tuh sebenarnya pinginnya bebas gitu loh dengan situasi dan keadaan, karena dia belum bisa banyak bergerak. Oh, makanya dia on off, keuangan dia seperti ini, keadaan sangat rumit, tapi intuisi dia ke kamu gitu loh ya, mau ketemu juga susah kayak gitu loh. Sorry, ini nggak dipakai. Dan aku minta maaf karena mungkin aku telah mengecewakan kamu. Jadi mungkin ya, dia itu awalnya ngakunya sama kamu masih single, atau awalnya ngaku sama kamu lagi mau pisah, awalnya ngaku sama kamu duda, janda dan sebagainya. Ya pokoknya gitu loh ya. Intinya ada sesuatu yang, atau janji, kamu udah percaya sama janji dia tapi ternyata dia mematahkan janji itu.
Oke. Dan kamu tuh masih belum banyak tahu soal aku. Artinya orang ini sebenarnya masih banyak menyembunyiin teman-teman, yang kamu bahkan belum tahu gitu loh ya. Bahwa sebenarnya orang ini tidak sesiap itu untuk apa namanya meninggalkan pasangannya dan sebagainya. Kayak gitu kalau Sora lihat ya. Apa yang pada akhirnya mungkin terjadi antara aku dan dia? Sora jangan diserang, ini energi apa adanya ya. Ada side. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini memang adanya suatu perpisahan itu sangat kuat. Ya, adanya energi perpisahan sangat kuat. Ada side, ada sesuatu yang dipotong, ada komunikasi yang berakhir dari seorang si divine maskulin ya. Kalau Sora lihat di sini memang ada komunikasi yang dia putus ya teman-teman, antara kamu sama dia ya. Ini bisa saja adanya putusnya hubungan, apa namanya, secara tiba-tiba dia hilang, mungkin gak ada apa namanya kesempatan gitu loh ya teman-teman. Tapi kalau Sora di sini banyak dari si divine feminim yang masih menunggu dan berharap adanya datangnya kabar berita gitu ya. Jadi di sini sangat mungkin banget ada yang masih berharap dari kalian, menunggu dia datang dan setia mau nunggu dia gitu loh ya. Tapi kalau Sora lihat di sini hubungan ini tuh seperti akan ketemu side ya. Memang harus terpotong atau harus sudahan. Apakah memang hubungan ini itu bisa dilanjutkan ke depannya ya teman-teman. Kalau Sora lihat di sini akan masuk ke dalam periode friend zone. Artinya apa? Ya memang mungkin hanya akan sebatas teman saja atau teman tapi mesra gitu ya. Kalau Sora lihat di sini. Oke, karena di sini memang masih ada perasaan untuk saling suka, saling cinta atau saling sayang gitu ya. Tapi kalau Sora lihat ya, situasinya dia itu tidak memungkinkan gitu ya. Kalau Sora lihat gitu, situasinya dia itu begitu banyak masalah, begitu banyak kerumitan, ada sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk dilewati ya teman-teman. Oke, sehingga dia pun tidak bisa dalam tanda kutip memberikan kebahagiaan atau memberikan harapan yang kamu inginkan teman-teman ya. Dan kenapa gitu loh, kenapa? Karena di sini gitu ya, yang harus dia pikirkan adalah banyak hal. Salah satunya juga adalah tentang diskusi dengan banyak orang, mungkin dengan keluarganya, keluarga intinya, lingkungannya, pertemanannya, lingkungan pekerjaannya dan sebagainya ya. Dan kalau Sora lihat di sini yang ada kalau dipaksa dilanjutkan hanya akan menjadi masalah yang berujung kepada situasi yang berdebat, situasi yang berantem dan sebagainya. Oke. Kalau kamu seneng atau kamu cukup ya udahlah Sora aku happy aja cuma sekedar jadi teman atau TTM gitu ya, teman tapi mesra, ya silakan aja, itu kan adalah pilihan kamu. Nasihat buat kamu apa? Mouse Crossroad. Teman-teman, lepaskanlah keraguan ini, lepaskanlah stres ini gitu loh ya. Karena kalau Sora lihat di sinilah kamu harus mengambil sebuah keputusan gitu loh ya. Kenapa? Kamu suka nggak suka gitu loh ya. Daripada kamu stres gitu ya teman-teman, itu akan jadi beban buat kamu gitu loh. Kalau seandainya kamu tidak memutuskan gitu. Jadi kalau saran dari kartu Sora lebih kepada ya sudah, kamu sudah tahu sekarang situasi dan keadaannya, dia juga mungkin tidak bisa memberikan kamu apa namanya yang kamu mau gitu loh ya. Mungkin status, apalagi di sini ada letter juga, mungkin dalam tanda kutip kalau mau diseriusin, mau sampai ke pernikahan dan sebagainya itu terasa sulit. Dan untuk sementara kalau Sora lihat komunikasi pun akan terputus gitu loh ya. Mungkin nggak sih Sora sebenarnya dia balik lagi gitu. Kalau Sora lihat di sini, kalaupun balik lagi, yang ada nanti bawa masalah dan yang ada malah berantem dan omongan yang tidak menyenangkan dan tidak mengenakan. Dan nanti ada malah masuk ke tahap TTM tadi gitu loh. Jadi pikirin dulu gitu ya dengan segala konsekuensinya. Kalau enggak ini akan jadi sesuatu beban untuk jangka panjang gitu loh. Dan ingat ya di sini ada urusannya big problem, nanti jadi masalah besar gitu loh. Dan ingat di sini juga sekedar mengingatkan, di sini kan juga kamu awalnya punya suatu prinsip dan keyakinan gitu loh. Prinsip kamu apa? Kalau memang kamu dari awal, aduh aku nggak mau deh third party situations ya, baliklah sama keyakinan itu gitu. Setiap keputusan ada konsekuensinya teman-teman ya, jadi pikirin keputusan dan konsekuensinya. Sora tidak menghakimi, katanya nggak ada yang Sora bila juga gitu ya, nggak ada yang menguntungkan buat Sora juga, hidup kamu, tanggung jawab kamu. Tapi Sora cuma sekedar mengingatkan bahwa ini ada konsekuensinya kayak gitu
Oke? Itu aja. Kita akan coba lihat astrologi yang mungkin terungkap untuk pembacaan kita pada hari ini ya. Astrologi yang terungkap. Ada Taurus, ada zodiaknya ya. Ada Scorpio, ada Virgo, ada Capricorn, ada Aries, dan ada Pisces. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Nah, teman-teman yang ingin membersihkan energi negatif ya, untuk dibawa meditasi, untuk dibawa untuk bekerja atau membantu tidur untuk lebih baik, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot piramid cleansing ini @sora_tarot ya, harga 200.000 aja ya. Ini juga sangat cantik banget, limited edition. Habis ini nggak Sora bikin lagi. Dari batu clear quartz ini bahkan bisa digenggam untuk meditasi teman-teman. Ini Sora taruh di sini membantu pembacaan jadi lebih clear ya. Dan untuk personal reading juga sama di Instagram Sora @sora_tarot ya. Teman-teman bisa baca di sana, bisa beli ke barang dan sebagainya. Sora tunggu personal readingnya. Kita sekarang coba lihat ya, ada pembacaan apa untuk hari ini. W, G, Y, C, K, S, N, P, M, J, E, O, X, N, B, S. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini, plat nomor kendaraan dan sebagainya. 1, 2, 3 pause. Di pause ya tadi. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa main ke channel pertama Sora di Sora Tarot. Terima kasih atas dukungan kamu selalu. Maafin kalau Sora ada kekurangan atau kesalahan kata. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.